Profesional, ramah, dan disiplin adalah 3 kata yang menggambarkan sivitas akademika Untar. Dosen-dosen Untar selalu membuka ruang berpikir kritis bagi mahasiswa dan selalu memberikan dukungan serta arahan yang tepat bagi mahasiswa dalam mengembangkan bakatnya. Untar adalah menjadi universitas entrepreneurial unggul yang memiliki integritas dan profesionalisme di Asia Tenggara. Oleh karenanya, Untar menyelenggarakan pendidikan berdasarkan nilai-nilai entrepreneurship di setiap program studinya. Integrity is moral and honesty that becomes a fundamental in running a business. Sebagai mahasiswa Universitas Tarumanagara, saya menjadi paham betul bahwa peran mahasiswa bukan hanya bertarung pada nilai, namun juga integritas. Selamat malam, kita kembali lagi dengan Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, Rektor Universitas Tarumanagara. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Ibu Patricia. Dan selamat atas meraih Academic Leader Award di 2019. Luar biasa sekali. Waduh. Terima kasih. Nah, Prof, ini kan sudah menjadi rektor cukup lama ya untuk Untar ya. Sebenarnya visi Untar itu sebagai salah satu lembaga pendidikan tertinggi dan yang terbaik di Indonesia, itu apa saja sih, Prof? Ya, visi Untar secara umum adalah menjadi perguruan tinggi terbaik, mempunyai profesionalisme dan integritas, didukung dengan entrepreneurship di Asia Tenggara. Itu visi kami. Oke, kalau tidak salah sudah 60 tahun, alumninya sudah lebih daripada 100.000 dengan berbagai macam prestasi. Nah, bagaimana sih proses pembelajaran yang berkualitas di Untar ini? Dan bisa konsisten gitu selama 60 tahun ini? Betul. Jadi kami mengembangkan, pertama adalah kurikulum yang kita integrasikan antara kebutuhan industri dan juga akademik. Jadi kita tidak hanya murni akademik, tapi betul-betul mengkombinasikan dengan kebutuhan industri. Itu pertama. Yang kedua, kami melibatkan tenaga pengajar atau dosen-dosen profesional di industri maupun di berbagai sektor, sehingga mahasiswa mempunyai bekal yang cukup dengan pengalaman-pengalaman industri oleh para dosennya, itu akan membentuk satu karakter tersendiri. Sehingga mahasiswa betul-betul memahami kebutuhan apa yang ada di industri. Itu terus kami laksanakan. Yang ketiga, kami kombinasikan juga dengan hasil riset dosen. Jadi artinya pengembangan pembelajaran juga diupdate dengan riset-riset dosen. Ini akan menjadi satu integrasi kurikulum yang sangat baik. Jadi kombinasi ya antara kesiapan untuk industri, profesionalisme, karakter, dan juga hasil riset ya, Prof ya. Betul. Mari kita dengarkan dari alumni untuk apa pengalaman di Universitas Tarumanagara. Saya dapatkan ketika berkuliah di Untar. Salah satunya pengalaman untuk terlibat di berbagai event. Ini pula lah yang menjadi nilai unggul dari Universitas Tarumanagara yang mendorong mahasiswanya untuk aktif di berbagai acara, sehingga mereka pun tidak canggung ketika nanti terjun ke dunia profesional. Dan inilah yang saya rasakan pula ketika mengemban profesi presenter seperti saat ini, di mana saya diberikan banyak kesempatan untuk memulainya ketika di bangku kuliah. Nama saya adalah David Budiono. Saya adalah alumni jurusan Teknik Mesin Angkatan 1985. Sekarang saya ada di PT Astra Honda Motor sebagai Procurement, Engineering, and Production Director. Selama saya kuliah, Untar memberikan pengalaman terbaik yang mematangkan saya sehingga saya memiliki kompetensi baik hard skill maupun soft skill. Terima kasih Untar. Teman-teman di dunia kerja, di dunia profesional sering bertanya, kenapa lulusan Tarumanagara memiliki jiwa entrepreneurship yang kuat? Setelah kami tilik ke belakang, dan itu mungkin merupakan culture kami, bahwa banyak sekali dosen kami merupakan profesional, alumni yang balik ke kampus dengan cintanya, memberikan pelajaran dan memberikan semangat entrepreneurship yang kuat. Mereka menjadi role model kami ingin sekali menjadi mereka. Luar biasa sekali ternyata ya Prof ya.
alumninya sudah sangat berprestasi. Tadi mungkin saya mau nyambung, tadi salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh para dosen. Nah, Ya, ini sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh UNTAR untuk melakukan research ini dan publikasinya? Ya, UNTAR sebagai satu perguruan tinggi dengan akreditasi A, dan kemudian tahun lalu kami mendapatkan juga klaster penelitian mandiri dari Ristek BRIN, itu juga klaster tertinggi di dalam penelitian. Kemudian kami mengembangkan banyak sekali riset-riset, baik itu riset aplikatif yang menyentuh kebutuhan masyarakat maupun riset-riset tentang keilmuan. Itu kami kombinasikan, jadi ada yang applied, kemudian ada juga yang untuk saintis. Yang kedua adalah kami menyiapkan laboratorium. Laboratorium kami upgrade supaya menjadi satu laboratorium yang mampu menghasilkan riset yang berkualitas tinggi. Salah satunya adalah nanti ada laboratorium THCT yang di Fakultas Kedokteran, di mana dia mengembangkan stem cell dan seterusnya. Itu suatu yang menurut saya juga sangat maju sekarang. Yang untuk human cell ya, Prof ya? Ya, stem cell, ya betul. Ya, stem cell human cell, oke. Ya, silakan. ya. Nah, selanjutnya kita juga memfasilitasi dosen untuk bisa tampil di berbagai macam conference, seminar, dan seterusnya. Dan kami mempunyai tradisi setiap tahun ada yang namanya Research Week. Research Week adalah satu kegiatan yang mempublikasikan seluruh hasil riset dosen selama 1 tahun, dan kami juga memberikan insentif atau penghargaan kepada mereka. Oke, nah bagaimana nih kalau dalam research ini apa yang diaplikasikan kepada masyarakat dan juga mungkin bagaimana pengabdian UNTAR ya, kan sangat dekat dengan masyarakat sekitarnya. Nah ini apa saja yang sudah dilakukan nih Prof? Ya, UNTAR sebagai perguruan tinggi yang sudah besar seperti ini tentu masyarakat menunggu perannya. Nah kami berkontribusi kepada masyarakat berbagai macam kegiatan pengabdian masyarakat, mulai dari bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan kunjungan ke daerah-daerah untuk mendorong pembangunan di sana dengan memberikan pelatihan, memberikan juga pendampingan. Ini kami lakukan setiap saat dan ada programnya sepanjang selama 1 tahun itu terus kami programkan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain tentu yang berkaitannya dengan entrepreneurial gitu ya. Kami juga melakukan pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa mengembangkan industri, mengembangkan proses penjualan, produksi, dan seterusnya. Ini menjadi sangat penting karena UNTAR kan sebagai perguruan tinggi dengan nilai entrepreneurship, itu harus menunjukkan juga bahwa kita juga bisa lakukan pembinaan kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian mereka melalui kegiatan-kegiatan entrepreneurial mereka. Nah, kira-kira seperti itu kombinasi. Sepertinya kalau tidak salah UNTAR ini kan memang terkenal lulusannya sebagai entrepreneur yang cukup handal dan berintegritas ya. Nah, salah satu tujuan entrepreneur adalah kolaborasi ya Prof ya. Ya. Kalau tidak salah ini UNTAR juga sudah melakukan kolaborasi dan menunjukkan entrepreneurialnya sendiri. Nah, itu kolaborasinya dengan siapa saja nih kalau boleh tahu nih Prof? Baik. UNTAR terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai macam institusi baik di dalam maupun di luar negeri. Dan sekarang kami mempunyai kolaborasi dengan berbagai macam negara. Kami juga masuk dalam IO Plus. IO Plus itu adalah gabungan antara Jepang, Indonesia, Korea, China, Malaysia, Taiwan. Nah, kami ada di situ untuk berkolaborasi. Termasuk dengan berbagai negara-negara yang lain kami punya kolaborasi. Di dalam negeri kami kolaborasi dengan berbagai macam industri, di mana mereka kita undang di UNTAR untuk memberikan perkuliahan, mahasiswa kita kirim untuk magang, dan seterusnya. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan pemerintah, kementerian, juga pemerintah daerah. Kami ingin berperan membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan pembangunan di daerah masing-masing. Misalnya dari sisi perekonomian, pariwisata, transportasi, dan lain sebagainya. Kami pokoknya ingin bagaimana UNTAR itu perannya terasa. Makanya dalam tahun 60 tahun lalu, kami punya tagline yang sangat luar biasa, yaitu UNTAR untuk Indonesia. Dan UNTAR untuk Indonesia itu terus akan kami kembangkan dan kami akan terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Wah, luar biasa sekali UNTAR untuk Indonesia ya, Prof ya. Dan harus memberikan kontribusi yang nyata. Untuk rencana ke depannya, untuk kelanjutan pengembangan berkelanjutannya seperti apa nih rencananya, Prof? Iya. Kami di internal kami mengembangkan berbagai macam platform, kemudian aplikasi untuk memudahkan mahasiswa melakukan proses pembelajaran di UNTAR. Jadi ada pembelajaran e-learning, blended learning, itu kami kembangkan dengan platform tersendiri. Kami punya Lintar, layanan informasi terintegrasi Universitas Taruman Negara,
Kemudian juga kami mengembangkan untuk pendaftaran mahasiswa baru adalah Go Untar. Go Untar ini aplikasi terbaru dari Untar di mana mahasiswa bisa real time melakukan seleksi, kemudian mendapatkan pemberitahuan diterima atau tidak, kemudian proses-proses selanjutnya. Itu adalah pengembangan dalam jangka pendek. Jangka panjang kami akan terus mengembangkan teknologi informasi untuk aplikasi di dalam proses pembelajaran sehingga kita siap memasuki industri 4.0, kemudian juga mahasiswa siap untuk juga membangun industri-industri baru dengan menggunakan atau berbasis teknologi informasi. Jadi semuanya ini berbasis teknologi sudah disiapkan sebelum adanya kondisi seperti ini ya Prof ya? Betul. Oke, terima kasih Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, Rektor Universitas Tarumanegara. Kita akan kembali lagi Indonesian Business Leadership dengan Profesor Dr. Hardiman dan juga Dr. Gunardili. Tarumanegara Human Cell Technology merupakan lab riset hasil kolaborasi internasional antara Yayasan Tarumanegara, Bermet Institute Switzerland, dan juga Rumah Sakit Gading Fluid. Lab ini memiliki misi untuk berkembang menjadi leading tissue engineering lab di Indonesia. Kita mengembangkan terapi untuk penyakit-penyakit kronik dan juga kegagalan organ berdasarkan penelitian pada tingkat hewan maupun pada uji klinis.